Pria itu langsung melihat bahwa batu giok mentah yang dipilih oleh wanita kaya itu sebenarnya hanyalah batu tak berguna tanpa kandungan hijau. Namun, pemilik toko di sebelah terus-menerus memuji wanita kaya itu memiliki pandangan yang tajam. Dia bahkan berkata bahwa bahan batu kulit Black Wuxia ini, baik dari segi penampilan maupun ukuran, sangatlah luar biasa. Batu giok mentah ini memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk menghasilkan permata langka. Jika wanita kaya itu menginginkannya, hanya perlu membayar 3 juta yuan untuk membawanya pulang. Wanita kaya itu sangat senang mendengar hal tersebut, lalu segera bersiap mengeluarkan kartu emas untuk membayar. Namun, tiba-tiba pria itu menghentikannya. Pandangan yang tajam karena begadang. Tuan Wen, batu ini tidak boleh diambil. Diam. Anak muda ini adalah sopirku. Bos Zhang, saya akan membayar batu ini dengan kartu. Dengarkan saran saya. Batu ini tidak boleh dijual. Berikan kunci padaku. Kamu boleh pergi sekarang. Pria itu dengan berat hati melepaskan tangan wanita kaya itu setelah mendengar. Kemudian, dia mengeluarkan kartu bank yang diberikan oleh wanita kaya itu dari sakunya. Kemudian dengan serius memberitahu wanita kaya itu bahwa uang yang ia pinjam akan segera dilunasi. Namun sebelum pergi, ia tetap mengingatkan wanita kaya itu bahwa batu ini benar-benar tidak layak dibeli. Setelah selesai berbicara, pria itu pun berbalik dan pergi. Sementara itu, bos di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang sopir yang tidak tahu apa-apa, tapi berani berbicara sembarangan di sini. Kemudian bos itu menambahkan bahwa batu berkualitas tinggi ini hanya seharga 3 juta yuan. Benar-benar seperti mendapatkan barang murah yang luar biasa. Sekali potong bisa menghasilkan emas ribuan tael. Saat ini, wanita kaya itu tiba-tiba teringat kata-kata pria itu sebelumnya, dan perlahan menyadari bahwa perkataannya tidak salah. Maka ia segera keluar untuk mencarinya. Namun pada saat itu, pria yang pergi itu sudah tiba di pavilion kaisar. Ternyata, sejak ia secara tidak sengaja mendapatkan mata emas, ia belum pernah benar-benar mencobanya. Jadi ia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba apakah ia bisa menggunakan mata tembus pandangnya untuk mendapatkan barang murah di sini. Dia juga berharap dapat mengumpulkan biaya pengobatan untuk ayahnya yang sedang sakit parah. Mengumpulkan biaya pengobatan. Maka, dia mulai dengan hati-hati memilih dari tumpukan batu giok mentah. Saat itu, bos toko mendekatinya, memberitahu pria itu bahwa ini semua adalah bahan sisa, potongan dari proses pemotongan. Jika ingin memilih batu giok yang lebih baik, dia bisa masuk untuk berdiskusi lebih lanjut. Namun, pria itu menyatakan bahwa dia hanya tertarik pada bahan sisa, potongan ini. Kemudian dia bertanya kepada bos toko, berapa harga bahan yang dia incar itu? 500 per potong. Saya akan memotongnya di sini, tidak masalah. Saat itulah, Tuan Muda Chen dan mantan istrinya mendekat, langsung mengejek pria itu. Seorang buta juga berani datang ke sini untuk mendapatkan barang berharga dengan harga murah. Wah, Tuan Muda Chen, jika Anda memiliki hubungan lama dengan anak ini, saya tidak akan berbisnis dengannya. Kenapa tidak? Lakukan saja. Karena si buta yang membuka mata ini ingin membayar biaya pelajaran. Bos Wang akan mengabulkannya. Baiklah, hahaha. Gao Yang, tahukah kamu kenapa istrimu dekat dengan Bos Wang? Berhenti mengemis karena kamu miskin. Tahu kenapa kamu miskin? Karena kamu hanya tahu cara mengais kotoran di lubang najis. Masih berharap mendapatkan barang berharga dengan harga murah? Jangan bilang kamu benar-benar percaya lubang najis bisa menghasilkan keuntungan besar. Kalau kamu benar-benar bisa mendapatkan barang berharga dengan harga murah, aku berani bersujud di depanmu sekarang juga. Wah, keluar warna hijau. Tuan Muda Chen, lihat, keluar warna hijau. Keluar warna hijau. Meskipun kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi tetap saja nilainya meningkat 4 kali lipat. Sekarang bernilai 2.000 yuan. Hahaha, Tuan Muda Chen, keya. Aku pikir tadi apa yang akan keluar. Kamu menyebut barang seperti kotoran ini sebagai mendapatkan barang berharga? Keya, kamu benar-benar seperti seekor anjing. Mendapatkan kotoran saja bisa membuatmu sebahagia ini. Bercerai darimu adalah keputusan paling benar yang pernah aku buat dalam hidupku. Saudara, kembalikan uangku. Apa maksudmu uangmu? Dalam perjanjian cerai tertulis jelas bahwa itu dari ayah mertuamu sendiri. Jadi uang 3,9 mao itu jelas milikku. Itu hasil kerja tanganmu sendiri. Atau mungkin aku yang buta. Kamu memaki siapa? Anak muda, kamu mau 300.000 itu? Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Bukankah kamu suka mendapatkan barang berharga dengan harga murah? Ayo bertaruh denganku. Siapa yang membuka bahan giok yang lebih berharga? Dihitung 10 kali lipat. Kalau kamu menang, aku tidak hanya mengganti 30 kali lipat, tetapi juga berapapun nilai bahan giok yang kamu buka, aku akan mengganti 10 kali lipat. Berani tidak? Kenapa tidak berani? Kalau begitu, kalau kamu kalah, aku juga akan mengganti 10 kali lipat. Baru datang sudah bertemu taruhan memotong batu giok. Kalau begitu, biarkan aku, ketua perkumpulan, menjadi saksi. Bagaimana? Hormat kepada Ketua Sen. Ketua Sen adalah pemimpin di Provinsi Selatan. Pasar giok di Provinsi Selatan sangat makmur seperti sekarang. Semua ini berkat aturan yang Anda tetapkan.
Anda menjadi saksi adalah yang paling cocok. Kalian semua tahu aturannya. Kalau mau menyesal, sekarang masih sempat. Kalau tidak, siapa yang tidak bisa menerima kekalahan? Jangan salahkan aku. Dunia begadang. Hong Yu kejam dan tanpa ampun. Buah begadang. Awal begadang. Aku tidak menyesal. Gao Yang. Siapa takut? Siapa yang peduli? Aku bisa melihat tembus pandang. Ujian pembukaan formasi. Hari ini aku akan mengalahkanmu lebih dulu. Baiklah, ayo kita mulai. Gao Yang, kurasa kau belum tahu, kan? Keluarga Chen adalah keluarga ahli perhiasan. Chen Shao sudah mengenal perhiasan sejak lahir. Kau melawan Tuan Muda Chen, itu sama saja mencari mati. Nasib belum ditentukan. Siapa yang kalah atau menang belum pasti. HMPH, aku bahkan tak tahu seberapa hebat kemampuanmu. Apa kau pernah melihat batu giok? Mendapatkan barang murah seharga 2.000 yuan. Kau benar-benar menganggap dirimu seorang ahli. Dengan apa kau akan dibandingkan dengan batu giok? Ada beberapa orang yang tidak akan menyerah sampai mereka mencoba segalanya. Hei, Bos Wang. Baiklah, wah, Tuan Muda Chen memang punya mata yang tajam. Batu ini adalah bahan dari jenis karat tua. Tapi ini adalah raja batu giok di toko kami. Wah, hanya saja harganya agak mahal. Harganya 2 juta yuan. Kukira lebih mahal. Ternyata hanya 2 juta yuan. Itu bahkan kurang dari uang sakuku sebulan. Hehe, penjelasan adalah segalanya. Hei, kakak ipar. Hadiah. Kalau begitu, aku ingin hubungan kita menjadi lebih dekat lagi. Chen Kai, kamu menggoda mantan istriku. HMPH, maka tunanganmu akan aku perlakukan tanpa ampun. Mengalahkanku dengan kemampuanmu. Berani tidak menambahkan taruhan? Selain kompensasi 10 kali lipat, aku juga ingin kamu berlutut di tanah dan berteriak bahwa dirimu adalah kura-kura hijau. Setelah itu, tinggalkan Provinsi Selatan. Baiklah, kalau kamu kalah, kamu yang harus berlutut di tanah. Tulis surat pembatalan pertunangan untukku. Kamu, kenapa? Kamu tidak berani? Baik, aku setuju. Menurutku, kamu hanya sepotong bahan sisa. Bagaimana bisa mengalahkan tipe kaca milikku? Sudah terbuka. Sudah terbuka. Bos Wang, kenapa kaget begitu? Kalau sudah terbuka, biarkan semua orang melihatnya. Batu ini sampah apa? Angkat ke atas. Ini adalah hijau kaisar. Nilainya 100 juta. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada hijau kaisar di area batu sisa? Selesai sudah. Benar-benar hijau kaisar. Dari 000 menjadi 100 juta. Tuan Gao, dalam sekejap, Anda mendapatkan 200 kali lipat. Benar-benar membuka mataku. Ketua Sen, itu 200 kali lipat. Chen Kai, ganti rugi 10 kali lipat berarti 1 miliar. Serahkan. 1 miliar. Ingin uangku? Bermimpilah. Berani melanggar aturanku? Keluarga Chen kalian tidak ingin bertahan di Provinsi Selatan lagi. Berani melanggar aturanku? Keluarga Chen kalian tidak ingin bertahan di Provinsi Selatan lagi? 1 miliar bagiku. Itu juga seperti melukai otot dan tulang. Tapi perkumpulan naga hitam lebih tidak boleh dimusuhi. Wajahnya penuh amarah. Sangat tampan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Tuan Muda Chen, apakah Anda lupa sesuatu? Bos Wang, apakah di sini ada kertas dan pena? Ada. Tunggu sebentar. Berlutut, tanda tangani perjanjian pembatalan pertunangan ini. Gao Yang, ingat ini baik-baik. Aku, Chen Kai, tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita binasa. Tuan Muda Chen, demi seorang wanita. Kamu menyerahkan tunanganmu yang cantik kepadaku, dan bahkan memberiku 1 miliar yuan. Tuan Muda Chen, kamu benar-benar orang yang sangat baik, tidak akan berhenti sampai mati. Chen Kai, dendam karena merebut istri tidak akan pernah bisa dimaafkan. Urusan kita belum selesai. Tunggu saja. Tuan Muda Chen, pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. HMPH, Tuan Muda Chen, tunggu aku. Keluarga Chen adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Provinsi Selatan. Tuan Gao telah menyinggung Tuan Muda Chen hari ini. Apakah Anda tidak takut keluarga Chen akan membalas dendam? Namun, jika Anda bersedia memberikan batu giok ini, bahan giok hijau kekaisaran ini kepadaku, perkumpulan naga hitam kami akan melindungimu. Bagaimana? Tidak ada yang istimewa.
Apakah bagus? Bagus. Ketua Sen, Anda salah paham. Maksud saya, batu giok di dada Anda itu bagus. Tampaknya batu giok ini bagi Tuan Gao lebih penting daripada ancaman dari keluarga Chen. Orang yang memberikan batu giok ini kepada Anda, pasti tidak punya niat baik. Batu giok ini memancarkan aura jahat. Itu sedang menggerogoti jantung Anda. Jika Anda terus memakainya, dalam 7 hari, Anda pasti akan kehilangan nyawa. Tampaknya Tuan Gao sudah memutuskan dengan tegas, tidak mau menyerahkan bahan ini kepada saya, Sen. Black Tiger, Black Panther, kita pergi. Ketua Sen, jika Anda tidak percaya, Anda bisa melakukan pemeriksaan EKG. Sudah cukup, Gao Yang, jangan bicara lagi. Jika dalam 7 hari saya, Sen, tidak apa-apa, Provinsi Selatan tidak akan memberikan tempat bagi Tuan Gao. 7 hari. Jika saya, Sen, tidak apa-apa, Provinsi Selatan tidak akan memberikan tempat bagi Tuan Gao. Ketua Sen, dia baru saja mengalami kecelakaan mobil hari ini. Otaknya sedikit terganggu. Mohon jangan terlalu dipikirkan. Otakku. Ketua Sen selalu menepati kata-katanya. Ayo kita pergi. Itu, Ketua Sen, hati-hati di jalan. Gao Yang, kamu sudah gila? Itu adalah orang yang menguasai seluruh Provinsi Selatan. Ketua Perkumpulan Naga Hitam di dunia bawah tanah. Bahkan kepala keluarga Chen pun harus menunjukkan rasa hormat di depannya. Kamu berani-beraninya mengutuk dia tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Kamu tidak ingin hidup lagi. Tuan Wen, apakah Anda benar-benar takut padanya? Meskipun keluarga Wen saya juga salah satu dari 3 keluarga besar di Provinsi Selatan. Namun, masa kejayaannya sudah berlalu. Bahkan sulit menjaga diri sendiri sekarang. Jangan pernah berharap saya bisa melindungi Anda. Saya sarankan Anda, sebaiknya berikan bahan ini kepada Ketua Sen. Mungkin saja Ketua Sen bisa memaafkan omong kosongmu. Omong kosong saya, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka Anda adalah penyelamat Ketua Perkumpulan Naga Hitam. Pada saat itu, seluruh Provinsi Selatan, Anda bisa berjalan dengan bebas. Bahkan keluarga Chen pun tidak akan berani secara terang-terangan membalas dendam padamu. Saat itu, di seluruh Provinsi Selatan, Anda akan bebas bergerak. Bahkan keluarga Chen pun tidak berani secara terang-terangan membalas dendam padamu. Keluarga Chen. Saat itu tiba, siapa yang membalas dendam pada siapa masih belum diketahui. Bagaimanapun juga, setelah 7 hari, semuanya akan menjadi jelas. Tuan Wen, Anda masih berutang 1 hadiah kepada saya. Saya pergi. Kamu. Ketua, kenapa Anda membiarkan anak itu pergi? Dia berani tidak menghormatimu. Bagaimana kalau malam ini saya menenggelamkannya? Saya bilang 7 hari ya 7 hari. Ketua, Anda tidak benar-benar percaya omong kosong anak itu, kan? Anda baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan bulan lalu. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa hidup lebih dari 7 hari? Lagi pula, Leontin Giok ini diberikan oleh wakil ketua kepada Anda. Dia sangat menyukai Anda. Bagaimana mungkin dia akan mencelakai Anda? Tentu saja saya tidak akan percaya apa yang dikatakan anak itu. Tapi anak itu telah menyinggung keluarga Chen. Mungkin kita bahkan tidak perlu turun tangan. Sayang sekali sepasang mata yang bisa mengubah batu menjadi emas. Ketua. Ketua. Ketua Sen. Ini adalah gagal jantung. Apa? Tapi untungnya terdeteksi lebih awal. Setelah perawatan untuk sementara waktu, semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja bulan lalu, saya baru saja memeriksa kondisi tubuh Anda. Secara logis, Anda seharusnya tidak mungkin tiba-tiba terkena penyakit ini. Orang yang memberikan Anda Leontin Giok ini, pasti tidak punya niat baik. Leontin Giok ini memancarkan aura jahat, sedang menggerogoti jantung Anda. Tuan Gao, sepertinya apa yang Anda katakan benar-benar terjadi. Ketua, apakah ini karena Giok ini? Diam. Lao Yang, hal tentang saya datang ke sini. Jangan beritahu siapapun, termasuk Jiang Heilong. Baik, Tuan Gao. Sepertinya saya harus memberikan Anda hadiah besar untuk membalas budi menyelamatkan nyawa. Tuan Gao, ketua kami ingin bertemu dengan Anda. Sepertinya Ketua Sen sudah melakukan pemeriksaan. Ayo pergi. Silakan. Silakan. Tuan Gao, silakan duduk. Kemarin saya bersikap tidak sopan kepada Tuan Gao. Mohon Tuan Gao memaafkan saya. Terima kasih kepada Tuan Gao atas bantuan Anda.
Mulai sekarang, Tuan, adalah teman saya, Shen Hongyu. Kemarin saya bersikap tidak sopan kepada Tuan Gao. Mohon Tuan Gao memaafkan saya. Terima kasih kepada Tuan Gao atas bantuan Anda. Mulai sekarang, Tuan adalah teman saya, Shen Hongyu. Sebuah tanda niat baik, tidak seberapa, hanya sebagai penghormatan. Saya harap Tuan mau menerimanya. Sepertinya Ketua Shen sudah menemukan orang yang ingin mencelakai Anda. Satu yuan. Namun, ini hanya permulaan. Jadi ternyata kau, bocah ini, telah merusak rencanaku yang bagus. Jiang Heilong, kau sebagai wakil pemimpin perkumpulan naga hitam, berani membawa orang untuk menentang ketua. Apa maksudku? Ketua Shen, apakah kau tidak mengerti? Jiang Heilong, kau telah melawan atasanmu. Apakah kau ingin mati? Orang-orangku. Jiang Heilong, kau telah melawan atasanmu. Apakah kau ingin mati? Orang-orangku. Hahaha. Jangan panggil lagi. Orang-orangmu. Sudah dialihkan oleh Black Panther. Hahaha. Wakil pemimpin. Black Panther. Kau berani mengkhianati ketua? 4. Burung yang baik memilih pohon yang tepat untuk bersarang. Perkumpulan naga hitam dibangun bersama oleh semua orang. Ketua lama demi kepentingan pribadinya. Berani memberikan posisi ketua kepada seorang wanita. Aku, Jiang Heilong, tidak setuju. Saudara-saudaraku di belakangku, tidak setuju. Jiang Heilong. Kali ini aku mengaku kalah. Posisi ketua bisa kuberikan padamu. Namun, kau harus membiarkan Tuan Gao pergi lebih dulu. Bermimpi. Orang ini merusak rencana baikku. Kalau tidak, apakah aku perlu menghabiskan begitu banyak usaha? Hari ini, dia pasti mati. Ketua Shen, sebenarnya, ini urusan internal perkumpulan naga hitam kalian. Aku seharusnya tidak ikut campur. Tapi kesalahanmu adalah, kamu tidak seharusnya berniat membunuhku. Hahaha. Kamu ini, apa kamu sudah gila? Shen Hongyu yang kamu andalkan, sudah tunduk padaku. Kamu masih berani melawan. Tuan Gao, jangan gegabah. Masalah ini terjadi karena kecerobohanku. Membawa kamu ke dalam pusaran ini. Shen Hongyu pasti akan melindungi Anda sepenuhnya. Wanita ini memang tahu cara membedakan kebaikan dan dendam. Perlindungan penuh. Shen Hongyu, hari ini, kamu tidak bisa melindungi siapapun. Apa kamu pikir aku akan membiarkan diriku mendapatkan reputasi sebagai perebut kekuasaan? Semua orang yang tahu soal ini hari ini. Termasuk, Nona besar keluarga Wen. Jiang Heilong, apa kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Shen Hongyu, bertahun-tahun ini, aku selalu berada di bawah kekuasaanmu. Hari ini, aku juga akan menundukkanmu. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya. Hahaha, Tuan Gao, aku yang membuatmu terlibat masalah. Aku akan menyuruh Fei Hu untuk menahan mereka. Pergilah sejauh mungkin. Lari, lari. Kemampuanmu tidak sebanding denganku. Jumlah orangmu juga tidak sebanyak milikku. Dengan apa kau pikir bisa melarikan diri? Ketua Shen, sepertinya hari ini kau tidak bisa melindungiku. Kalau begitu, biarkan aku yang mengurus mereka. Anak muda, kau benar-benar sombong sekali. Baiklah, kalau kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapa yang akan mati, itu belum tentu. Serang dia.